Nah, saat ini yang lagi tren mungkin deepfake ya, Oh, deepfake. Jadi deepfake. deepfake itu kalau kalian mungkin pernah lihat di medsos gitu ya, kan mungkin kalian lihat ada seorang tokoh ya dulu Oh, itu yang sempat populer kalau saya nggak salah itu Obama ya. Biasanya kita arahkan ya, kita arahkan seperti misalkan kita bikin kayak semacam lab ya, lab di mana lab itu kita tahu di internal itu bisa kita hack ya dengan aman gitu, jangan kemana-mana seperti itu. oh, mungkin itu Ya, mungkin untuk latihannya kali ya iya, Pak. comply atau patuh terhadap regulasi keamanan apa nih? Contoh Mhm. misalkan dari ISO ada ISO 27001 itu dia membahas mengenai bagaimana organisasi harus mengamankan data mereka gitu. Dan itu biasanya perusahaan yang sudah patuh itu dipajang di websitenya gitu. Hmm. Tujuannya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Potekawan, kembali lagi di Potek FTII UHAMKA. Jadi buat kalian yang belum tahu apa sih Potek FTII UHAMKA itu, nah di video kali ini kita biasanya membahas seputar dunia teknologi nih. Tapi nggak cuma seputar di dunia teknologi aja, kita juga membahas seputar di dunia kampus di lingkungan FTI UHAMKA. Nah, untuk di video kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Dimas selaku dosen dari program studi Teknik Informatika. Halo Pak Dimas, halo, apa kabar? bye-bye, Kabarnya hari ini? baik. Oke, mungkin di video kali ini kita akan membahas tentang AI dan keamanan cyber. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa ditonton ya videonya dari awal hingga akhir. Oke Pak, mungkin langsung saja ya Pak. Untuk AI sendiri kan sudah merajalela nih Pak. Kita udah nggak asing lagi sama yang namanya AI dan keamanan cyber juga. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih Pak hubungan antara artificial intelligence dan keamanan cyber itu sendiri? Iya, jadi kan kalau kita membahas keamanan cyber ya, itu layaknya kalau kita melihat security ya. Gitu. Jadi security itu kan semakin penting gedung yang diproteksi, dia perlu standby 24 jam. Semakin besar, dia perlu nambah banyak orang untuk keliling memantau gedung. Nah, Hmm. kalau cyber juga sama. Semakin besar organisasi, itu semakin banyak orang yang harus memantau server dan aplikasinya gitu. Nah, oleh karena itu sementara manusia kan kita punya kelemahan, mungkin kita bisa lelah, kita perlu ke toilet, sholat segala macam. Ya. Dengan adanya AI, maka AI bisa membantu tim keamanan cyber untuk melakukan pemantauan secara 24 jam dan lebih otomatis juga. Ya gitu sehingga nanti tim tinggal melihat rekomendasi ya dari AI dan bisa memberikan respon yang lebih cepat dan lebih tepat juga dari rekomendasi dari AI tersebut. Berarti untuk hubungannya itu sendiri adalah untuk membantu ya Pak Iya AI betul. itu, fungsi Uh, AI itu. Nah, bagaimana sih Pak AI ini mempengaruhi untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber itu sendiri itu bagaimana cara kerjanya? Ya, jadi AI itu ya pertama mereka itu butuh data historis ya, gitu, data historis mengenai berbagai macam serangan yang dikonsumsi oleh Hmm. mereka, oleh AI untuk membuat satu pemodelan serangan, lalu kemudian dia bisa memprediksi apakah ini serangan atau tidak. Ya, itu. Di saat yang bersamaan juga nanti mereka akan memberikan semacam kayak alert ya kepada tim security atau tim keamanan cyber itu untuk mereka tentukan apakah alert ini sifatnya palsu ya false positif atau memang dia ini to attack gitu attack yang Hmm. sebenarnya nanti dari semua masukan-masukan ini biasanya mereka itu apa yang kita sebut sebagai learning mode ya learning mode selama mungkin bisa setahun bisa lebih nanti dari itulah baru mereka bisa memiliki pemodelan untuk mendeteksi ancaman yang lebih valid ya seperti itu. Jadi dipelajarin dulu ya Pak. Iya mereka harus belajar dulu. Oke, mungkin untuk ada semakin canggihnya nih Pak AI, Mm-mm. apakah ada ancaman baru nih Pak terhadap keamanan pribadi atau di organisasi? Nah, saat ini yang lagi tren mungkin deepfake ya, Oh, deepfake. Jadi deepfake. deepfake itu kalau kalian mungkin pernah lihat di medsos gitu ya, kan mungkin kalian lihat ada seorang tokoh ya dulu Oh, itu yang sempat populer kalau saya nggak salah itu Obama ya, Obama. Mereka mengomentari mengenai apa gitu dan ternyata setelah dicek itu adalah palsu gitu. Jadi itu adalah orang lain yang mengomentari tapi wajahnya diganti oh, jadi wajah Obama. Jadi ini yang perlu kita waspadai terutama buat yang suka bermain medsos untuk hati-hati jangan mudah percaya begitu aja terhadap konten-konten yang kalian lihat di media sosial terutama sebelum membahas isu-isu yang lagi seru kayak misalkan mengenai Israel segala macam ya gitu itu yang perlu kita waspadai.
Iya betul banget, Pak. Sekarang udah apa, beredar banget nih, alat-alat AI ya kan yang mengedit, tokoh-tokoh kayak pahlawan atau tokoh-tokoh penting Mhm pemerintahan, terus diedit mhm, mungkin dia berbicara yang bisa diatur gitu loh, Pak. iya. Mungkin kalau itu tuh bisa dideteksi gitu nggak sih, Pak? Kayak antara palsu atau enggaknya, karena kan sekarang sudah makin canggih. Iya betul. AI memang semakin canggih ya, dan kita juga dari tim dari bagian misalnya kita sebut sebagai orang baik ya, gitu. Mhm. Itu kita juga mencoba untuk menciptakan software-software untuk mendeteksi ini. Gitu. Jadi orang jahat pun saat bersamaan mereka juga entah bagaimana selalu selangkah lebih maju di atas kita gitu. Jadi mereka pasti akan menemukan cara lain untuk mencegah kita bisa mendeteksi. Gitu. Sehingga memang ini suatu alur kayak polisi maling lah gitu. Bagaimana polisi berusaha untuk menangkap maling, maling mencoba untuk selalu melangkah di depan dari polisi seperti itu. Oke, nah AI sendiri kan, bisa meningkatkan keamanan cyber nih, Pak. Nah mungkin bisa dijelaskan, Pak, contoh-contohnya tuh mungkin ada nggak sih, Pak? Ya untuk saat ini software keamanan yang menggunakan AI sudah cukup banyak ya gitu, dan memang itu juga kalau saya lihat itu merupakan suatu teknik jualan mereka gitu. Mmm, Jadi kalau mereka mau bikin software keamanan, mereka harus bawa embel-embel AI gitu ya. mmm, Itu supaya laku, supaya orang mau beli gitu. Jadi sebenarnya udah banyak ya. Ada antivirus, ada firewall segala macam. Salah satu ciri-ciri menggunakan AI itu adalah begitu kita install, kita harus connect ke server mereka, mhm, gitu, ke cloud, yang mereka bilangnya ke cloud. Nah, nanti dari server mereka itulah bagaimana setelah kita install misalkan antivirus di komputer kita install, nanti dia akan mengirim data ke server mereka untuk kemudian mereka jadikan data itu sebagai bentuk pemodelan untuk AI mereka, seperti itu. mmm. Nah, tanggapan Bapak sendiri, Pak, mengenai kasus yang belum lama ini terjadi gitu, Pak, eee apa, keamanan data nasional diretas, itu menurut Hmm. Bapak gimana tanggapannya, Pak? Itu memang jadi kalau kita mau melihat suatu insiden sebagai insiden ya, itu kita harus pahami bahwa keamanan itu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pertama oleh manusia, teknologi dan proses Oh, ya. Jadi kita tidak bisa serta merta langsung menuduh oh bahwa kejadian ini karena tim keamanannya mungkin mereka nggak tangkap atau apa ya gitu. mmm, Bisa jadi ada kesalahan di tiga tiga aspek ini gitu. Jadi manusianya mmm, mungkin mungkin mana manusia apalagi yang tidak paham IT ya itu biasanya mereka juga lebih tidak aware ya ancaman seperti itu. Jadi kalau yang saya dengar itu memang terlepas dari benar atau tidak ya itu memang karena faktor manusia gitu. mhm, Jadi waktu itu ada karyawan yang dia coboh gitu, yang coboh dia mmm. download sesuatu dari email atau dari internet, dari situlah kemudian serangan malware ini berasal gitu yang saya tahu. Nah, Hmm, dari kasus tersebut kan juga apa, serangan cyber itu dari ransomware ya, Pak. Nah, betul ransomware sendiri kan terjadi, akibatnya karena kelainan manusia itu, karena betul dia mengklik, sesuatu link atau ya. bagaimana. Nah, kalau misalnya, itu dia nggak ngeklik itu nggak bakal terjadi, Pak. Jadi dia bakal terjadi serangan ransomware tuh kalau misalnya dia ngeklik gitu ya, Pak? Iya, jadi untuk langsung kayak masuk ke kita itu harus kita download dulu dari internet ya Mmm, gitu. Entah itu kita download dengan sengaja atau tidak sengaja melalui dengan cara misalnya kita klik link dari email atau mungkin kalau kita buka WhatsApp ada yang kirim-kirim kayak dulu apa undangan APK gitu seperti mmm, itu. Dari itu memang harus kita klik dulu. Jadi memang harus ada interaksi manusia. Mereka tidak bisa serta merta langsung masuk gitu aja. Kecuali memang ada orang jahat yang sudah di dalam tanpa kita ketahui mhm. udah di dalam mereka dengan sengaja masukin gitu bisa. Nah, mungkin ada pesan-pesan mungkin Pak untuk penonton, bagaimana sih cara mendeteksi itu tuh link, berbahaya atau itu tuh emang link yang benar-benar aman? Ada banyak cara ya gitu. Pertama memang biasanya dari email sendiri kalau kita menggunakan kayak Gmail atau apa itu biasanya mereka sudah bisa mendeteksi bisa dimasukkan ke spam atau junk gitu. Selain Mmm, itu juga kita perlu cek seperti misalkan pengirimnya ini kita kenal atau tidak gitu mhm, ya. Kalau kita kenal mungkin kita perlu verifikasi ke orang tersebut gitu. Mungkin melalui media lain seperti WhatsApp gitu ya. Ini beneran Anda yang kirim atau apa gitu. Kemudian kalau Anda merasa kayaknya saya kenal nih cuman saya mungkin udah lama nggak kontak gitu ya. Mungkin Anda coba bisa balas biasanya email-email itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. iya, Coba Anda balas menggunakan bahasa Indonesia. Responnya bagaimana gitu.
Kadang kita bisa cek juga minimal pakai bahasa Indonesia, tapi kayaknya itu hasil dari terjemahan Google Translate gitu. Bisa lihat juga kok kalimatnya kayaknya nggak pas gitu ya. Kita bisa lihat lagi dari linknya sendiri itu ngelinknya kemana nih gitu. Kadang-kadang kalau yang jahat itu kan dia linknya sumber-sumbernya itu nggak mungkin dari kayak Microsoft.com gitu. Misalnya paling dari alamat-alamat yang kadang suka dibikin mirip-mirip gitu. Jadi kalau Mm-mm. uhamka itu jadi kayak uhamka.com gitu, Iya. seperti itu. Jadi pesannya lebih teliti lagi ya Iya, Pak, lebih betul. dibaca lagi dan jangan malas untuk baca karena Betul. sekelibat dikit bisa langsung tertipu ya Pak Iya. kita. Nah, untuk apa serangan tersebut kan itu berarti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya Pak yang Betul. melakukan itu. Dan apakah AI itu bisa mencegahnya gitu Pak untuk keamanan cyber? Ya, untuk bisa mencegah atau tidak tentunya juga sama ya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti misalkan data yang dikonsumsi oleh AI untuk dia mendeteksi ya. Semakin banyak data, semakin valid data yang diterima, maka dia akan lebih bagus dalam mendeteksi setiap ancaman atau serangan gitu kan. Tapi kembali lagi AI ini kan mereka dikelola oleh tim cyber ya, tim keamanan cyber terutama. Nah, tim keamanan cyber sendiri juga mereka harus rajin untuk istilahnya kita sebut sebagai fine tuning ya. Fine tuning itu jadi kayak semacam mengecek ini AI ini sudah sampai mana nih perkembangannya gitu. Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi datanya atau bagaimana gitu. Nah, kadang kesulitannya adalah pada industri itu tim-tim cyber ini mereka mungkin terlalu banyak pekerjaan ya sehingga akibatnya begitu mereka beli software AI langsung mereka pakai aja tanpa Oh, mereka gitu. melakukan fine tuning lagi seperti itu. Nah, karena untuk AI sendiri tuh kita menggunakannya juga nggak harus percaya penuh kepada AI ya Pak. Kita harus training kembali AI itu. Ya, betul. Untuk sejauh ini ya, sejauh ini memang AI sifatnya memang masih perlu kita ya kita masukin data dan kita tentukan mana yang valid dan tidak valid ya, dalam fase yang disebut dengan learning mode ini gitu. Belum ada AI yang benar-benar bisa langsung berpikir seperti manusia dan menggantikan manusia ya sejauh ini. Gitu. Berarti untuk menggunakan AI sendiri perlu kita awasi juga ya Pak. Jangan langsung kayak, oh tenang aja ini udah dibantu dengan AI gitu. Mm. Ya betul. Jadi sama kayak kalau kita tahu ya Tesla, Tesla itu kan Oke. mereka juga ada apa mode self driving Iya ya betul. gitu. Tapi itu pun juga mereka mengharuskan pengemudi untuk tetap berada di belakang Iya setir betul. dan tetap harus awas ya. Tidak boleh dia pindah tempat duduk atau dia tidur seperti itu. Jadi memang sejauh ini perkembangan AI belum bisa menggantikan manusia sepenuhnya. Tapi kita nggak tahu di masa depan. Ya Hmm, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi mungkin untuk masa depan ya ya Pak. betul. Nah, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, di perkuliahan ini, dapat berkontribusi dalam menyiapkan ahli bidang AI dan keamanan cyber? Ya untuk bagusnya adalah industri pendidikan itu untuk lebih berinteraksi ya dengan dunia industri dan mengetahui saat ini kebutuhan di dunia industri itu seperti apa gitu. Dan apa yang terjadi kan selama ini biasanya pengkotak-kotakan ya, jadi istilahnya murid itu dikotakan untuk ini spesialis di bidang data saja, spesialis di Hmm. bidang programmer aja gitu. Tapi ternyata kan di dunia industri sekarang juga uh, mereka sudah mulai saling apa ya bersinggungan gitu. Jadi Hmm. seorang programmer pun juga harus mengerti data, seorang data pun juga harus mengerti coding gitu ya. Di samping itu juga perguruan tinggi juga harus untuk melakukan peningkatan kemampuan dari para dosennya gitu. Jadi kalau dosennya juga kayak saya nih, saya zaman saya kuliah dulu belum ada tuh namanya AI segala macam. Hmm. Akibatnya kan saya harus belajar sendiri ya, belajar sendiri gitu. Nah, ini akan lebih baik kalau ditunjang oleh perguruan tinggi untuk dosennya diedukasi juga supaya dosen bisa memberikan ilmu kepada siswanya dengan lebih tepat juga. Nah, mungkin untuk pembelajarannya lebih banyak di praktik ya, Pak. Kita harus lebih banyak, apa namanya tuh, mungkin mencari studi kasus, gitu, Pak. Ya, untuk pembelajaran juga harapannya supaya siswa tidak hanya mengandalkan materi dari dosen aja ya, Hmm. gitu ada baiknya mereka juga mencoba mencari ilmu itu di luar ya, seperti mungkin dari media-media learning online ya gitu. Ya bagusnya memang harus diimbangi antara teori dengan praktek ya. Mungkin dosen bisa mengajarkan sisi teorinya, sementara mahasiswa mungkin di luar kelas dengan mereka ikut komunitas ya atau ikut kursus online itu untuk belajar secara prakteknya seperti itu.
Mungkin untuk saran-saran untuk mahasiswa yang lagi nonton nih Pak, gimana tahapan awalnya untuk mempelajari AI dan keamanan cyber ini? Ya, tahapan awal mungkin bisa dimulai dari minat dulu ya, memiliki minat di bidang IT atau teknologi ya, dan dilanjutkan dengan dasar-dasar IT-nya ya gitu. Nah, setelah itu baru mungkin bisa, kalau biasanya dalam dunia keamanan cyber itu memang kita harus menguasai programming, networking ya, dan database ya. Walaupun tidak mendalam, tapi setidaknya harus bisa memahami secara dasar itu dulu semua, Hmm. kemudian mulai ke peminatan entah itu ke keamanan atau ke AI seperti itu. Nah, untuk keamanan cyber sendiri Pak, apakah itu biasanya nih mahasiswa tuh masih suka kepikiran kalau misalnya kita belajar keamanan cyber itu berarti kita ngehack gitu. Mm-mm. Itu tuh apakah benar ataukah nggak cuma ngehack doang gitu Pak keamanan cyber itu? Itu benar ya, itu benar. Jadi memang yang pertama kita pahami itu, yang pertama kita bisa ajarkan ya, atau sebagai mahasiswa bagaimana kan bisa memahami menjadi seorang praktisi keamanan cyber itu, memang mereka harus mempelajari dulu bagaimana orang jahat itu berperilaku Hmm, gitu. oke. Jadi istilahnya jadi polisi kita nggak bisa nangkap maling kalau kita nggak tahu gimana cara jadi Nah, maling betul. seperti itu. Jadi harus tahu dulu perilaku meretas tuh bagaimana supaya Iya kita tuh betul. bisa tahu solusinya gitu ya Pak. Iya. Tapi bukan berarti kita harus melakukan hal tersebut. Biasanya kita arahkan ya, kita Hmm, arahkan seperti misalkan kita bikin kayak semacam lab ya, lab di mana lab itu kita tahu di internal itu bisa kita hack ya dengan hmm. aman gitu, jangan kemana-mana seperti itu. Oh, mungkin itu Iya, mungkin untuk latihannya kali ya iya Pak. betul. Apakah ada regulasi Pak atau panduan etis yang cukup dalam penggunaan AI di sektor keamanan cyber ini? Untuk regulasi ya di luar negeri sudah ada ya, kayak di Uni Eropa sudah ada, di China sudah ada, gitu, di Amerika Serikat itu sudah ada. Untuk Indonesia sendiri, setahu saya memang untuk AI ini masih digodok ya, sifatnya masih Hmm. rancangan undang ya. Itu saya belum tahu juga kapan akan difinalisasi gitu. Kalau panduan etis ada banyak ya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri atau googling sendiri ya, gitu. Ada dari Google mereka melakukan panduan etis ya, dari Microsoft mereka melakukan panduan etis ya, seperti itu sih. Jadi sudah ada ya Pak? Sudah ada. Cuma memang kalau undang-undang di kita Oh, seperti belum itu. ada. Iya. Untuk peraturan itu sendiri tuh harus dibuat atau gimana sih Pak? Ya kalau peraturan tentunya itu dari sisi legislatif ya, dari pemerintahan untuk mengeluarkan undang-undang. Mhm. Tapi dari kita dari kampus sendiri mungkin kita bisa mengeluarkan panduan etis ya gitu, mungkin panduan etis untuk diikuti oleh mahasiswa dan akademisi lain mengenai bagaimana menggunakan AI lebih bertanggung jawab seperti itu. Mungkin untuk contoh-contoh dari isi panduan etis itu seperti apa Pak? Ya contoh-contoh seperti misalkan kita tidak boleh bertanya kepada AI mengenai hal-hal yang dilarang, seperti misalkan bagaimana cara kita berdiri misalkan. Mhm. Nah, Bersifat iya, pribadi atau bagaimana cara kita ngehack gitu ya. ah, Tapi kita baiknya kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih positif ya, seperti misalkan bagaimana kita mengamankan misalkan website kita atau server kita seperti itu. Ya, yang intinya dilakukan untuk hal-hal yang lebih baik ya iya, Pak, betul. jangan yang buruk. Oke. Tantangan terbesar dalam menginkreditasikan artificial intelligence ini ke dalam sistem keamanan cyber itu ada nggak sih Pak saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah karena pemahaman ya gitu, pemahaman. Jadi banyak pakar keamanan informasi itu mereka masih awam terhadap namanya AI ini gitu. Mhm. Sementara sebaliknya ahli AI mereka awam terhadap dunia keamanan informasi gitu. Jadi mengintegrasikan ini berdua itu masih satu tantangan ya untuk saat ini gitu. Dan harapannya mungkin di generasi mendatang anak-anak muda mereka sudah mulai belajar ya untuk mengintegrasikan dua hal ini, karena kan saat ini yang usia-usia kayak saya ini kan ya kita belajar informasi pada waktu itu belum ada AI Mhm. ya gitu. Berarti ada ya Pak Ya tantangannya. bagaimana mengintegrasikan dua hal ini menjadi lebih baik itu Oke, tantangan terbesar ya. karena ini merupakan hal yang cukup baru ya Iya Pak. betul. Nah, untuk tanggapan Bapak sendiri Pak tentang kebocoran data di negara kita nih kan waktu itu juga sempat ada kasus yang itu terus juga
Tanggapan Bapak tentang keamanan data kita tuh bagaimana Pak di negara ini? Apakah sudah cukup aman atau bagaimana? Ya, yang paling penting sih memang saat ini kita fokus itu ke awareness ya. Awareness itu artinya kurang lebih pemahaman terhadap masyarakat secara umum bahwa ada data-data yang boleh diinfokan dan data-data yang perlu kita simpan secara Mhm, privat ya gitu. Nah, kesulitannya memang saat ini adalah membuat masyarakat sadar terlebih dahulu ya. Contoh kayak dulu pas zamannya masih zaman Facebook ya, itu banyak orang suka foto KTP lalu di iya, post di Facebook ya gitu. Nah ini edukasi ini nih yang perlu kita giatkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti begitu masyarakat sudah mulai paham, sudah mulai bisa milah-milah mana yang privasi, mana yang tidak, dari situ baru kemudian kita bisa masuk ke aspek teknisnya gitu. Apakah industri sudah uh, paham apa-apa yang perlu mereka lakukan atau tidak ya. Yang pertama kita memang ke awareness dulu ya. Paham awareness atau tidak. diri Iya, kita sendiri ya Pak. iya betul. Karena di negara kita bahkan kalau misalnya kita beli gorengan nih Pak, misalnya Mm-mm. nah kertasnya tuh kadang ada yang kartu keluarga, kertas dari Iya, kartu keluarga atau dari ini. Nah itu eh, ini sih Pak kaget juga gitu. mm, Terus juga kalau misalnya kita mau apa buat verifikasi aplikasi itu kan betul. kadang ada beberapa aplikasi tuh yang minta foto KTP kita. Maksudnya kita itu bukan pinjol tapi misalnya verifikasi Shopee. Misalnya kita Mm-mm. mau buat Shopee Pay Premium gitu Pak. Itu kan Mm-mm. harus pakai apa namanya tuh KTP, Betul. foto KTP Iya. itu. Itu Mm. sebenarnya aman gak sih Pak gitu? Ya sebetulnya itu tergantung lagi ke aplikasi yang kita gunakan ya. Hmm, Kalau aplikasi-aplikasi yang penting punya nama ya, itu insya Allah aman. Dan itu juga kita bisa cek dari pembuat aplikasi itu mereka sudah comply atau patuh terhadap regulasi keamanan apa nih. Contoh mhm, misalkan dari ISO ada ISO 27001 itu dia membahas mengenai bagaimana organisasi harus mengamankan data mereka gitu. Dan itu biasanya perusahaan yang sudah patuh itu dipajang di websitenya gitu. hmm. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap perusahaan tersebut. Jadi kita bisa cek ini aplikasi apa, siapa yang bikin, kita bisa cek ke websitenya dia patuh atau tidak terhadap regulasi keamanan seperti itu. Berarti insya Allah aman ya Pak untuk aplikasi perusahaan-perusahaan yang memang sudah terpercaya. Iya, Nah mungkin untuk pesan dari teman-teman nih, kalau kalian ada disuruh isi data, mungkin harus di cross check lagi nih, apakah yang meminta data kalian tuh udah aman atau belum, udah terpercaya atau belum. Karena mungkin banyak banget nih aplikasi-aplikasi baru gitu ya kan mm-mm. Pak, Iya, yang sudah meminta data-data kita. mm-mm. Terus kalau untuk akses lokasi itu gimana Pak? Kan misalnya kalau misalnya kita baru download download aplikasi nih, kan Betul. suka ditanya nih, izinkan aplikasi mengakses lokasi itu Mm-mm. bagaimana Pak? Itu kalau untuk aplikasi yang baru ya Android yang baru itu kan ada yang opsinya apa allow while using this Iya, app iya, gitu betul. artinya dia Hanya hanya bisa kita digunakan kasih kalau ketika kita lagi make ya hmm, lagi enggak ya dia dihapus itu oke. Berarti aman-aman aja ya Pak, insya Allah. ya. Nah, untuk prediksi Bapak sendiri nih Pak tentang peran AI di bidang keamanan cyber dalam 5 sampai 10 tahun ke depan itu gimana Pak? Ya menurut saya ini prediksi saya memang akan semakin masif ya penggunaan AI gitu. Jadi kalau sekarang itu mungkin bisa dibilang AI yang dikembangkan oleh para pengembang software ini masih dalam tahap learning gitu. Jadi Hmm, bagaimana mereka itu bikin software, AI-nya software itu mereka jual dan data yang dari pelanggan itu mereka kumpulkan untuk mereka bikin pemodelan untuk deteksi serangan ya. Nah, tentunya setelah 5-10 tahun mungkin data ini sudah matang, ya AI menjadi semakin canggih dan dampaknya pun mungkin karyawan akan semakin tergerus ya, khususnya dengan hmm, AI gitu. Jadi kalau kita tidak mengupdate update uh, ilmu kita informasi. juga ya bisa jadi kita akan tergerus juga seperti itu. Berarti pesan-pesan untuk mahasiswa tuh mulai mempelajari nih Pak Iya, tentang betul. AI karena AI ini berkembangnya pesat sekali ya Pak. Iya, Dan kalau misalnya kita nggak mempelajari tentang AI ini, ya bisa jadi kita yang bakalan iya tergantikan tersingkirkan, ya. tergantikan. Cuman mungkin memang AI itu harus dipelajari dulu, di training dulu gitu ya Pak. Iya, saat jauh ini yang kita miliki AI seperti itu. Tapi ya kembali lagi mungkin 5-10 tahun lagi mungkin sudah berubah ya. Mungkin bisa jadi AI lebih pintar daripada kita. Hmm, Gitu. oke.
Mungkin ada pesan nggak Pak atau saran nih untuk generasi-generasi muda yang mau mendalami tentang bidang AI dan bidang cyber security ini? Ya saran saya kalau kalian berminat dengan bidang ini itu sangat-sangat bagus ya gitu. Karena di Indonesia sendiri itu masih sangat kekurangan kita untuk pakar-pakar di bidang AI dan kawan informasi. Jadi itu suatu nilai tambah ya buat yang mau berkecimpung di industri uh, IT ini gitu. Atau mungkin kalau kalian malah bisa berinovasi menciptakan suatu produk ya buatan lokal yang bisa melakukan kawanan informasi juga berdasarkan AI ya seperti itu. Jadi pesan-pesannya dipelajari aja ya Pak. Ya ini bagus sekali kalau kalian mau belajar minat Oke, itu. mungkin sekian untuk pertanyaan kita kali ini dan video kali ini Pak. Terima Ya, kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami di sini. sama-sama. Nah, untuk teman-teman Putikawan juga terima kasih sudah mendengarkan dan menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hikmahnya dan pembelajaran dari video kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video kali ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.